sabar. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Terjemahannya, kalau sekiranya setiap manusia itu Allah balas dosanya seketika itu juga, maka kata Allah, tidak akan tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Ya. Jadi habis penduduk bumi itu tidak tersisa yang bergerak, yang bernyawa. Kalau setiap kali dosa langsung dibalas kontan. Ya. Berarti kan maknanya dua. Satu, nggak ada yang lolos dari dosa, pasti punya dosa. Yang kedua, ternyata dosa sekecil apapun tuh layak kita ini langsung dimatikan oleh Allah. Ya. Terus pertanyaannya, ini kenapa masih banyak begini, masih rame begini manusianya? Walakin tekan tepat tetapi yuakhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka ila ajalim musamma, sampai waktu nanti yang ditentukan. Ya. Jadi salah satu alasan kita masih hidup sampai detik ini teh, ya Allah nungguin kita tobat aja. Bakal diampunin gak kok? Nah, karena setan nggak suka kita tobat nih. Tapi dia juga nggak bisa ngalangin kalau kita mau tobat. Apakah ditungguin nama setannya di tempat wudhu, di kebotan gitu, lagi sholat ditendang? Nggak bisa sama sekali. Ya, dia cuma bisa ngasih was-was. Allah munafik, ntar juga dosa lagi, bolak-balik, udah kepalang basah nyemplung aja sekalian gitu cenah ya. Atau kadang yang sok-sokan halus gitu ya. Aduh, aku tuh banyak dosanya, layakkah diriku ini diampuni oleh Allah gitu ya. Maka itu juga sama was-was syaitan, karena pasti layak asal taubatnya taubatan nasuha. Apa buktinya masih layak? Masih dikasih hidup. Dan kalau Allah mau menghukum siapapun, kapanpun, dimanapun, mudah nggak bagi Allah mematikan seorang hamba saat itu juga pas lagi maksiat? Mudah? Mudah. Nah, ini kita udah maksiat berapa kali masih hidup juga. Apalagi yang berbicara sudah maksiat berapa kali masih hidup juga. Sehingga Allah sayang, ingat ya, Allah itu tidak membenci pendosa, Allah hanya membenci dosa. Allah nggak pernah benci orangnya, Allah hanya benci perbuatannya. Ya, dan perbuatan bisa berubah, dosa bisa bertobat. Ya, jadi kalau kita ngejalanin hidup dengan perasaan bahwa kita ini sedang diampuni, sedang diberikan kesempatan, insya Allah beda. Kayak gini lah, ibu atau bapak yang punten misalkan habis bikin salah di kantor dan ngaku emang kesalahan saya, terus sama atasannya yang seharusnya diri ini layak dipecat malah dikasih kesempatan. Itu kerjanya besok pasti lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, karena ingin membuktikan, gak pengen menyia-nyiakan ya. Atau istri baru bayan pasti biasanya lebih mesra ya, karena ingin ngebuktiin gitu kan, bahwa yuk aku masih ingin tetap bersamamu, aku ingin memperbaiki diriku ya. Ya cuman uniknya kalau ke Allah kadang bisa kayak gitu ya, slow gitu ya. Padahal kita bisa jadi serius terhadap hal apapun selain Allah. Contoh, mau ngelamar kerja serius, mau ngelamar putri seseorang laki-laki datang ke rumah calon mertuanya serius. Nggak ada yang santai-santai lenyeh-lenyeh ya, pakai kutang doang gitu ya. Nyantai. Bapaknya ngomong apa dikacangin, ngomong naon mah gitu. Nggak ada, pasti khusyuk ya, karena serius ya. Dan yakin tidak akan telat. Kita tahu apapun yang telat itu jadi masalah biasanya. Telat datang ke sekolah ada hukumannya.
telat bayar pinjol, oh itu nggak usah ditanya ya. Yang mohon maaf belum punya pasangan halal, dia pacaran, terus telat datang bulan, oh itu juga stres ya. Ya. Tapi kadang telat sholat kita biasa aja gitu ya. Maka wah ini ada sesuatu yang harus kita perbaiki ya. Ada aslinya mah nggak ada manusia yang hebat, yang jago adanya yang ditolong Allah, betul ya. Enak aja. Oh tapi kehidupan orang lain lebih baik, ya tinggal minta, pengen minta kebaikan yang sama. Jangan kotorin hati. Tetangga bawa tas baru, dari mana tuh tas? Minjem balik ke mertuanya, KW lah, KW. Kotor hati. Dianya berbahagia ada tas, pengen minta, ya Allah hayang ya Allah, pengen ya Allah tas kayak gitu ya, sah, boleh, walaupun banyak doa yang lebih baik. Minta husnul khotimah, minta hidayah ya. Orang sampai di riwayat hadis, kalau orang berdoa Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khatimah, syaitan akan berkata kepada manusia tersebut, ini manusia yang cerdas, minta husnul khatimah ya. Minta nggak apa-apa, Allah kok yang nyuruh kita minta. Ud'uni wastajib lakum, surat 40, surat Ghafir ayat 60 ya. Suruh minta ya, dan dibersihkan. Udah mintanya pun akhirnya dijadikan ibadah. Doa ya disuruh Allah ya, doa. Kenapa ada yang gak dikabul-kabul? Ya Allah udah minta utang lunas gak lunas-lunas, karena bisa jadi Allah tahu kalau doa, kalau utangnya dilunasin, ibadahnya juga lunas, gak ibadah lagi ya, gak tahajud lagi ya. Enggak lah, coba yuk sok pikirin ya. Itu satu, kalau ke diri sendiri gitu ya. Kalau Allah emang udah gak ada niatan ngampunin kita, udah Allah matiin kita. Kenapa ini masih dikasih hidup? Ke orang lain juga sama, kok saya mergokin dia maksiat kok, bahkan saya punya bukti rekamannya nih. Ini orang kayak gini nerakanya di mana kok, naudzubillah ya. Tinggal tanya aja, orang yang kamu lihat lagi maksiat masih hidup tidak? Ya masih sih. Oh berarti sederhana, kata yang punya langit dan bumi aja Allah masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita main hakim sendiri? Yang ngomong aja sedang diampuni Allah ya, karena pasti punya dosa dan tidak langsung mati, betul? Tenang ya, dan mohon jangan mengukur-ngukur ketakwaan, balasan ibadah kita dengan dunia. Beda banget soalnya. Dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya juga bukan berarti dihinakan. Dan Allah tuh bukan iseng, bukan gak sengaja. Kayak contoh di dalam Al-Quran tuh pakai Firaun, karena Firaun dunianya lebih banyak dari kita. Kayaknya dicari orang yang lebih kaya dari Firaun zaman sekarang aja sulit kayaknya. Kaya, berkuasa, ya, didampingi juga Haman, Hamannya juga kaya, ya, Korunnya juga kaya, ya, istri soleha. Hidup, sebagian riwayat menyebutkan hidupnya 400 tahunan, gak pernah sakit, gak pernah demam, batuk seumur hidup juga gak pernah. Oh ajib ya. Tapi apakah mulia? Enggak, hina. Terbukti sampai sekarang gak ada seorang ibu pun ngasih nama anaknya Firaun, betul? Anaknya lucu, siapa namanya? Firaun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak, tenang aja. Ya, maka enggak, bukan iseng, supaya menunjukkan ya. Kok berarti nggak boleh punya dunia? Boleh, bagus. Orang sahabat juga banyak yang kaya, Nabi juga ada yang kaya, ya. Kalaupun ada yang tidak kaya, bukan berarti nggak sanggup atau tidak layak kaya, tapi lebih memilih untuk tidak pengen kaya. Karena ada sebagian sahabat yang pengen ngerasa bisa lebih dekat sama Allah kalau nggak dititipi dunia, ada. Dan ada juga sahabat yang ngerasa bisa tambah dekat sama Allah kalau dititipi dunia. Amr bin Al-As contohnya, yang akhirnya menjadi gubernur Mesir, sahabat mulia, berdoa, aku lebih mudah dekat sama Allah kalau punya posisi dan punya kekayaan. Dan dibuktikan kepemimpinannya jadi kebaikan dan juga hartanya jadi manfaat. Bahkan beliau ini termasuk salah satu sahabat yang gak boleh jadi rakyat, kemana aja harus mimpin. Amr bin As radhiyallahu anhu.
Tapi juga ada sahabat Nabi yang jelas solehnya, tapi Nabi sampai berkata kepadanya, kamu manusia, kamu cuman berdua aja, kamu gak boleh jadi pemimpin. Soleh, tapi gak boleh mimpin. Bahkan meskipun tinggal berdua, gak boleh mimpin. Siapa beliau? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya. Kenapa? Salah satu penyebabnya cara tawakalnya unik. Punya harta berapa hari itu, habisin sedekah. Besok gimana? Tawakal, jangan khawatir. Coba beliau jadi presiden, Indonesia punya harta berapa? Sedekahin semua, besok gimana? Tawakal se-Indonesia, ya. Ya kan nggak bisa kayak gitu, ya. Insya Allah. Tidak kaya, kan unik ya. Ada nggak yang suka baca Al-Waqiah tiap pagi? Ada di sini. Dan tujuannya salah satunya katanya membuka pintu rezeki, betul? Bagus, silakan teruskan bacanya. Tapi di antara sekian banyak dalil yang menyebutkan atau mendorong kita untuk baca Al-Waqiah tiap pagi, salah satunya adalah dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau di riwayat lain pernah diceritakan, apakah engkau tidak takut anak dan istrimu jatuh dalam kefakiran? Abu Dzar Al-Ghifari menjawab, tidak, karena setiap pagi aku membaca Al-Waqiah. Itu salah satu yang mau dijadikan landasan, silakan. Tapi unik, tadi baru kita bahas, Abu Dzar Al-Ghifari kan secara dunia adalah salah satu sahabat yang tidak kaya. Ya. Terus berarti kita ngamalin baca Al-Waqiah pengen jadi kaya, tapi kita ngambil salah satu riwayatnya tadi dari sahabat yang tidak kaya. Nah, ini gimana maksudnya? Karena bisa jadi beliau memahami makna kaya yang sesungguhnya, seperti yang Nabi sebut, kaya itu di hati. Kalau hatinya udah ngerasa kaya, cukup dia, gak akan minta merendahkan dirinya kepada orang lain, ngegantung ke Allah. Tapi kalaupun punya nominal banyak, hatinya miskin, mau dia menjabat seperti apapun tetap aja, bos bagi tender bos, itu ya. Maka ini dia ya. Sedangkan kita bicara kaya itu di riwayat yang lain Nabi menyebutkan, Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, kalau ada orang punya rezeki termasuk untuk makannya hari ini dan juga besok, maka dia orang yang sudah kaya. Dan coba ibu cek tabungan ibu, kalau sekiranya buat dijadiin makanan semua, kira-kira cukup sampai berapa hari? Bahkan ada yang mungkin berapa bulan, berapa tahun. Oh, ibu amat sangat kaya berarti. Kalau ibu masih ngeluh, hidupnya masih ngerasa kurang, mungkin bukan ibunya yang tidak kaya, hatinya yang miskin. Ya. Nah, kaya mah gitu-gitu aja. Di riwayat yang lain bahkan, kalau sekiranya dunia ini berikut seluruh isinya bagi Allah lebih berarti daripada sebelah sayap nyamuk, sayapnya segede gitu kan, ya, maka Allah tidak akan sudi memberi minum segelas air pun kepada seorang kafir. Tak dulu kok maksud hadisnya gimana, kita bahasakan lebih mudah ya. Nih bu, kalau dunia dan berikut seluruh isinya, duit triliunan, harta berlimpah, berlian, emas, kalau memang itu bagi Allah ada artinya, maka yang jelas-jelas nentang Allah, bermaksiat, tidak nyembah Allah, Allah bahkan gak akan sudi ngasih segelas air pun. Tapi punten bu, kita lihat di luar sana ada nggak yang nggak sholat tapi kaya? Ada nggak yang bahkan berkeyakinan Allah itu tidak ada, dia ateis tapi dia kaya? Ada. Kenapa dia tetap kaya? Karena hadis tadi katanya disebutkan, saking dunia ini nothing, nggak ada harganya. Mau kamu maksiat kayak gimana kek, makan tuh harta, udah silakan. Karena jawabannya, kebalasannya akan didapat oleh orang yang beriman, kan cuman harta. Dan aneh kalau ngakunya beriman, tapi segitu tergila-gila sampai kayak mati dan hidupnya tergantung harta. Sok coba lihat, ibu beriman nih, di luar sana yang maksiat aja tetap dapat rezeki. Masa ibu udah beriman, udah nurut, udah ibadah Allah malah jadi nahan rezeki ibu? Yang jelas-jelas gak sholat aja dikasih rezeki. Aneh, gak masuk akal itu. Terus kenapa kok saya masih kelaparan? Bunten, karena bisa jadi Allah menginginkan balasan untuk itu nanti setelah kematian yang jauh lebih nikmat, indah. Kita ngomongin lapar aja bu, di dalam kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam,
beliau mengutip pendapat seorang ulama di situ yang berkata, dari sekian banyak wali-wali Allah, orang-orang yang soleh beneran nih, soleh asli, persamaan di antara mereka semua beliau sebut ada 4. Satu dari persamaannya adalah mereka semua memang lebih sering lapar daripada kenyang. Jadi biasa ngadepin lapar tuh ya. Lumayan sekalian diet betul. Nah, pindah kitab Imam Nawawi Riyadhus Shalihin. Di situ ada bahasan tentang lapar, keutamaan lapar. Salah satu hadis yang dikutipkan, ada orang lagi sholat pingsan. Dikira gila sama orang-orang. Ternyata setelah bangun, dia berkata, aku pingsan karena saking laparnya. Ibu pernah sholat sampai pingsan karena gara nahan lapar? Enggak ya, insya Allah. Ini ada sahabat Nabi, sholat pingsan saking kelaparannya. Apa komentar Nabi? Kalau dia tahu surga senikmat apa yang menanti dia karena laparnya, maka niscaya dia pengen lebih lapar lagi daripada itu. Padahal lapar yang itu aja udah bisa bikin pingsan. Nah gitu. Riwayat yang lain, Nabi jalan sama para sahabat ya. Ada bangke anak kambing cacat. Nah, tuh udah komplit ya. Udah mah anak kambing, rencana ya dagingan lu. Ya, belum ada dagingan, cacat pula. Terus udah jadi bangke, bau. Diangkat sama Nabi. Siapa yang mau ini? Kata sahabat yang lain ada di situ. Kalau bahasa kita mah hidup saya nggak mau wahai Rasul. Apa kata Nabi? Ketahuilah, bagi Allah, di sisi Allah, dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada bangkai anak kambing cacat ini. Nah gitu Tapi ingat sekali lagi, bukan nggak boleh punya, ya. Punya boleh, asal jadi jalan tambah dekat sama Allah, udah jadi kebaikan. Karena kalau tidak, malah bisa jadi musibah. Jadi masih ujian Bu ya. Sok contoh latihan. Udah pada nikah belum? Angkat tangan. Yang masih jomblo angkat tangan. Yang jomblo, oh jomblo iya. Ada lah. Bentar dulu, saya salah nanya kelihatan ya. Tolong bedakan jomblo dengan janda ya Bu ya. Iya sih, sama-sama single ya. Semoga dapat jodoh yang soleh gitu ya. Tapi saya nanya kayak gini bukan pengen nafkahin Bu, bukan. Ya. Cuman pengen nanti nentuin contohnya kayak gimana gitu ya. Misal yang udah nikah ya, di WA sama suaminya, saya suka kasih contoh kayak gini ya. Isi WA-nya apa? Is istri. Boleh kan manggil istri is? Ada. Ya. Ana posu suami Bu, jangan suzon ya. Begini is uang belanja begini is uang belanja insya Allah dinaikkan ya 30 juta. Belum beres 30 juta teh insya Allah per minggu is. Pak, gampang ya nyenengin ibu-ibu ya, tinggal dikasih khayalan doang loh itu, ada bahagia ya. Bu, uang belanja naik nikmat bukan? Ih, kan dibilang tadi ujian. Ulangi, uang belanja naik nikmat bukan? Ujian Ibu. Ujian. Kok bukannya nikmat? Bisa jadi nikmat. Satu syaratnya, jadi jalan tambah dekat sama Allah. Dia semenjak banyak rezekinya, jadi banyak uangnya, jadi banyak sedekah, banyak wakaf, baru jadi nikmat. Coba, uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat, ya musibah. Hukuman Allah menanti kok. Orang ada pengen maksiat, ada orang pengen maksiat, bisa gak jadi bukan gak punya duit. Ya, berarti gak punya duitnya kita teh pertolongan itu dari Allah. Ya, kitanya aja yang terlampau cinta dunia, makanya gak punya duitnya seolah menderita. Padahal rezeki gak punya duit, gak sekedar duit. Ya, Bu punten ya Bu, ibu kaya tajir melintir tapi anak kurang ajar, sedih gak Bu? Sedih ya. Ibu kaya tajir melintir tapi anak-anak memperlakukan ibu kayak di film azab Indosiar. Sedih ya. Insya Allah. Udah tenang aja ya.
Gitu aja. Bisa jadi musibah kalau malah jadi jalan tambah banyak, tambah jauh sama Allah. Ya. Kok kan banyak uang bisa beli makan. Yang lain cuma bisa beli 1 bungkus, saya bisa beli 1000 bungkus. Orang yang udah kaya asli dia bakal mikir, emang perutnya muat? Ya kan? Kan bisa disimpan, emang besok-besok nggak basi? Ya. Sampai dulu kami berkesimpulan ya, dengan sesama yang waktu itu memang diuji, ya dititipi harta dunia lah ya. Kami berkesimpulan, kalau ada orang yang kayaknya ngoyo banget, berupaya keras, mati-matian sampai menghalalkan segala cara demi jadi kaya, alasannya cuma satu. Tahu alasannya, Bu? Karena dia belum pernah kaya. Nah, gitu aja. Beneran. Makanya sampai ada istilah OKB. Tahu nggak OKB? Orang kaya blow on gitu kan. Ya. Dengan akhir mati. Ya, orang kaya Masya Allah. Karena ya kayak tadi ya, dia bisa lihat kanan, belum tentu muat perutnya juga ya. Dan bakal lebih bahagia kalau justru dibagikan, nggak disimpan sendiri ya. Lagian asli ya, makanan nih makanan apa, misalkan tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin yang harganya 1,5 juta, dagingnya impor, bedanya di mana? Ya di harga aja. Nah ya iyalah harganya beda maksudnya. Di ini ya, bedanya di mana? 5 cm di sini doang. Di lidah. Ya. Kalau dia cadel berarti 3 cm, ya. Coba udah ditelan, Bu, masuk ke dalam perut. Emangnya kenyang makan tempe sama kenyang makan daging beda kenyangnya? Sama aja, kenyang-kenyang juga bega, ya. Apa yang lebih sama? Keluarnya sama-sama bau. Betul? Gak ada yang ditanya, kok ini kenapa makanan bisa mahal begini ya? Oh karena nanti keluarnya wangi. Oh enggak, bau asli. Gak mungkin enggak ya. Mau ibu minum parfum sebagai minumannya juga tetap aja jadi pesing-pesing juga keluar, malah keracunan ya. Udah gitu ya. Udah makanan sama aja. Sok ya, ibu pernah gak mengalami masa-masa di mana misalkan ya dulu kita belum punya apa-apa, makan di rumah pun cuma ada nasi sama kecap gitu gitu, paling tempe goreng, posisi tapi udah nyaman standar 1 ya nggak gitu ya. Tapi ditambahkan 1 lauk yang paling nikmat, nama lauknya adalah syukur ya. Terus suatu ketika misalkan diuji jadi kaya, penasaran saya, mana nih restoran termahal di Bogor, masuk dia beli daging kan segede kieu 800.000 segede kieu ya. Begitu dicobain, naon kurang asin, nambahin garam sendiri, nambahin bon cabe sendiri, atau sama aja kayak masak di rumah puas ya. Sok ibu beli kangkung 2.000-an kayak gumoh, Bu, nggak habis-habis ya. Coba ya, gitu aja, beneran nggak ada, sama aja. Karena kalau sampai segitunya kayak tidak layak, beneran sama aja ya. Sok bicara apa, kok kan punya harta bisa healing gitu. Ibu pengen healing, Bu? Suka healing? Mau healing kemana, Bu? Misal Paris atau ke Turki itu ada tuh Cappadocia misalkan. Ya terserah saya ya, mau pakai C, mau pakai apa ya, misalkan ya. Tapi bayangin ibu kesana sendirian, pelanga, pelongo, garing, bingung ya Allah, ngeliatin yang lain berpasang-pasangan, sekeluarga, kita sendirian ya Allah. Sekalinya ada yang ngedatengin, taunya minta tolong difotoin doang, garing. Tapi bayangin ya, ibu besar bersama orang yang dicintai, disayangi, tapi cuman pergi ke warung tuh seberang jalan, eta ge nginjek teh kotok, Bu, punten ya. Tetep tuh bahagia ya Allah, meni indah, malah jadi keketawaan, keinjek ya, sakit terus aja kan. Biasa karena dengan orang yang dicintai, betul? Iya. Berarti kan healing itu bukan perkara kemana, tapi dengan siapa ya. Benar, Masya Allah. Coba ya, ibu ke kebun binatang, ibu lagi punya anak
anak yang lagi lucu-lucunya 2 tahun. Jadi semangat pengen ke kebun binatang. Apa soalnya yang dinantikan? Ekspresi si anak waktu ngelihat gajah kan. Jadi senang, seru. Coba ibu pergi ke kebun binatang, Pak. Pergi ke kebun binatang sendirian, Pak. Oh, gajah. Oh, jerapah teta panjang. Garing mereka naonnya. Berarti kan dengan siapa kan? Ini jadi bahagianya dari mana aslinya? Ya, tenang aja. Satu kayak gitu. Kok tapi bisa beli bangunan loh, beli villa. Saya resep nih ngebahas villa deh Bu ya. Udah agak segede-gedenya villa, angger we tidurnya di atas kasur 1x2, segede-gedenya 2x2 ya. Oke, kalau tidurnya mosing ya, bak-bak kiri kanan. Gak mungkin segede, karena villanya gede jadi tidurnya dia nggak di kasur, tapi ngegelinding, guling-guling ke setiap bagian rumahnya. Enggak ya. Dan kadang juga belum tentu didatengin tiap hari. Yang paling nikmatin villa itu siapa sih? Si Mamang sama si Bibi, betul? Seger Bu, tiap hari berenang jaga villa. Ya enggak? Lari-larian di taman kayak film India. Mama, Bibi, nanti malam mau nginep, mau tidur di lantai berapa? Lega ya. Oh, tiap bulan dapat gaji dan tidak dihisap. Kadang-kadang kayak gini juga udah jadi pelajaran bahwa ternyata rumus untuk bahagia itu sederhana. Jaga villa, bukan ya. Coba yang punyanya Bu. Belum tentu setahun sekali datang. Kemarin ini teh sempat rihlah ke Kepulauan Seribu ya, sama guide-nya, sama tour guide-nya diajak ke pulau, katanya pulau pribadi ini mah, di dalamnya, di atas pulaunya ada villa satu, bagus, tapi udah bobrok, rusak, kosong. Ada orang muncul, masa setan siang-siang kata saya. Oh ternyata yang jaga. Ngobrol dong, ini yang punya siapa Pak? Ya kita tidak perlu sebut nama ya, salah satu tokoh besar di negeri ini. Mana orangnya? Oh udah meninggal. Sebelum meninggal kapan terakhir ke sini? Ada kali 30 tahunan lebih yang lalunya juga nggak ada. Tapi selama 30 tahun itu Bapak digaji Pak di sini. Digaji. Orangnya udah meninggal aja saya masih digaji sama anak-anaknya. Oh, Bapak yang paling nikmatin ya situ ya. Coba. Tiap bulan, kalau yang punyanya belum tentu setahun sekali datang. Mau diaku nggak bisa, nanti ketahuan KPK ya kan. Terus tiap bulan ngegaji karyawan, maintenance kolam renang, ya nggak? Apalagi, ngisi token listrik. Coba punya villa gede, ngisi token 20.000, dilepehin Bu sama tokennya. Dan yang paling repot dihisap. Tenang aja. Akan selalu kita pernah temukan yang uangnya lebih banyak dari kita tapi kok lebih stres, depresi. Ya Allah naik BMW tapi nangis. Kita jalan kaki kayak cengengesan gitu ya. Ada yang kita akan selalu temukan yang uangnya lebih sedikit dari kita tapi tetap bahagia, lebih bahagia dari kita. Mungkin bukan hidup tidak ada nikmatnya, tapi tidak ada syukurnya. Ya, bohong bilang hidup gak ada nikmat mah. Ya. Kadang, iyalah. Ingat kisah ada nasihat kayak gini dari guru kami. Sang raja melihat dari balkon istananya ke arah pelataran, ya. Ngelihat sawah, ngelihat desa, ngelihat kebun. Ngelihatlah ada seorang petani yang setiap hari riang bercocok tanam, ya. Penasehatnya bilang, mau lihat gak? Orang itu bisa sedih loh besok. Oh gimana caranya? Kasih aja peti, isinya kepingan emas. Di atas petinya dituliskan hadiah dari raja 100 keping emas. Tapi jangan isi 100, isi aja 99. Dikasih, dianterin. Wah senang ngelihat kotaknya. Begitu nyampe rumah petaninya ngebuka, dihitungin satu-satu. Kok cuma 99? Mana ya satu lagi? Keliling dia ke sawah, ke pasar, ditanyain orang satu-satu. Bapak lihat kepingan emas gak jatuh? Besoknya gak ketemu-ketemu. Akhirnya besoknya dia pergi ke sawah, murung. Raja heran, kan baru dikasih emas 99 biji. Kenapa dia menderita?
dia sibuk mencari satu yang tidak ada. Ya. Nah, kadang kita juga suka kayak gitu. Jerawat bu, satu jerawat bisa nggak mau keluar, stres, menderita, malah ginjal sehat, mata sehat, ya, jantung sehat, ya. Rumah tempat, ada orang yang cita-citanya jangankan rumah, dia punya tenda aja udah bersyukur. Yang punya rumah kesel karena catnya beda warna. Masalah cat, ya. Cat mah tinggal di WA, ngechat juga sama kan? Beda ya, chat tembok sama chat WA ya. Insya Allah, ya. Atulah, jangan gitu ya. Jangan nyiksa-nyiksa diri sendiri. Kita punya sekian banyak hak untuk bahagia, ya. Tapi jangan menyiksa diri ya. Kenapa kita harus kalah dengan anak-anak? Lihat anak-anak, mudah bahagianya, ya. Oh baik, insya Allah. Anak-anak lebih mudah bahagia. Padahal kalau misalkan dipikir, anak-anak dan orang dewasa ilmunya banyakkan siapa? Yang dewasa mah udah kuliah, tahu cara ilmu-ilmu dan yang lain-lain ya. Kalau dia kuliah komputer, dia ngerti komputer, ya, dan yang lain-lain. Anak kecil belum ngerti. Anak kecil dan orang dewasa uangnya banyakkan siapa? Dewasa. Kecuali Rafatara sama Cipung mungkin ya, mereka agak beda ya. Mereka kayak nggak minta lahir di keluarga itu ya. Tahu-tahu. Padahal yakin lu itu si Cipung pasti belum tahu cara ngecek saldo di handphone. Tapi tetap banyakkan dia. Bisa lebih bahagia dia daripada kita yang tiap hari ngecek saldo nggak bahagia-bahagia. Ya. Yang perbedaannya di saldo soalnya ya. Insya Allah. Nah, tapi kayak gitu. Kenapa mereka lebih bahagia? Anak-anak sederhana. Di hati anak-anak belum ada pesaing Allah. Ya. Oh, ada pesaing Allah. Kita makin gede meletakkan pesaing-pesaing Allah di hati kita. Begini ya rasanya punya duit, enak. Begini ya rasanya punya jabatan, enak. Begini ya rasanya viral, populer, enak. Itu kita biarkan menjadi pesaing Allah di hati kita. Makanya ketika ada yang baru gajian juga ngambek, percuma gaji segini, percuma gaji 20 juta, saya baru bahagianya kalau mobilnya sebanyak dia, kalau rumahnya sebesar dia. Kenapa kayak di penjara? Dulu kita bisa bahagia tanpa alasan kayak anak-anak. Dan ibu lahir gak langsung segede gini, betul? Orok dulu, ya. Makin gede malah makin sulit bahagia, ya. Kerennya Islam kayak gitu, melepaskan manusia dari diperbudak oleh keinginannya sendiri, ya. Tenang aja. Gitu aja, Masya Allah. Rugi. Saya diminta ini di pertengahan ada sunduk untuk pembangunan gedung LPQ, Lembaga Pendidikan Al-Quran, sekaligus biar gak ngantuk ya. Dan silakan ingat ya, berikan yang terbaik, bukan yang terbanyak ya. Kok terbaiknya 10.000 karena di kantong benar-benar yang warna ungu sama yang warna kuning. Ya Allah, yang ceban untukmu, yang goceng untuk saya ya Allah, terbaik ya. Tapi ngasih 1 juta di rekening ada 1 triliun, tadi minta dipoto, kurang ya. Udah yang terbaik aja ya. Timnya udah siap belum? Ya udah, sok ya. Silakan dibagikan, diedarkan sambil silakan ya. Sambil bersolawat mungkin Bu ya. Sallallahu